Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah menciptakan kita, yang maknanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui semua yang kita butuhkan. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang mencukupi kebutuhan kita, yang dengannya hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk wujud syukur yang paling agung yaitu dengan menundukkan diri kita, menundukkan jiwa kita semata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menghambakan diri, dengan senantiasa menegakkan perintah-perintahnya sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian kita di hari Sabtu malam Ahad pekan pertama dengan tema membahas akhlak dari kitab Ahaditsul Akhlak, hadis-hadis yang membahas tentang akhlak yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala wa waffaqahullah. Dan mudah-mudahan dengan kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas khususnya pembahasan seputar akhlak ini, sebagaimana penjelasan yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, maka kita bisa mengambil faedah yang besar darinya dan kita bisa mengamalkannya untuk kehidupan kita. Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin menjelaskan bahwasanya dalam muqaddimah beliau dari kitab ini, sesudah beliau mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak, satu-satunya ilah yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya dari sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan yang ada merupakan Tuhan-Tuhan dan juga sesembahan yang batil, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah satu-satunya panutan dan tauladan yang wajib diikuti dan ditauladani seorang muslim ketika dia telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka dia wajib mengikuti dan mentauladani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dia menegakkan agama Islam. Kemudian beliau mengatakan dan menjelaskan bahwasanya kitab ini beliau tulis sebagai bentuk silsilah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi hadis-hadis tentang akhlak. Maka beliau mengatakan tulisan ini beliau tulis 5 tahun yang lalu, yaitu sekarang tahun 1446 apa 7? Masuk 7 sekarang. Ini sudah bulan Muharram. Berarti bukan 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Karena beliau tulis di tahun 1441 Hijriah dan bertepatan dengan bulan Rajab di tanggal 23 sampai bulan Ramadan tanggal 23 juga. Berarti kurang lebih beliau tulis kitab ini dalam waktu kurun satu bulan. Kemudian beliau mengatakan wa as'alullahal karim, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yu'dhiman naf'a biha. Allah jadikan kitab ini memberikan manfaat yang sangat agung untuk kita semuanya. Wa an yaj'alaha liwajhihi khalisan, dan mudah-mudahan kitab ini ditulis hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mempelajarinya, mengkajinya di majelis ini juga hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat duduknya kita sebagai timbangan amal yang ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah, dan Allah tulis di dalam catatan kita yang Allah akan hadapkan kelak nanti di hari kiamat, di yaumil kiamah. Wa an yataqabbalaha biqabulin hasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya amalan yang diterima, yang bernilai kebaikan. Innahu sami'un qaribun mujib, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha dekat dan yang mengabulkan setiap doa. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, dan salawat serta salam kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak boleh merendahkan dan menghinakan beliau, dan kita juga diperintahkan untuk mentauladani beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kita menegakkan agama Islam. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam kitab ini diawali dengan bab yang pertama atau pembahasan yang pertama tentang husnul khuluq. Hadis-hadis yang di sana disebutkan tentang husnul khuluq, akhlak-akhlak yang mulia dan juga keutamaannya. Maka beliau mengatakan, dan sebagai gambaran bahwasanya karena di sini kita ngajinya bukan ngaji tematik tapi ngaji apa? Ngaji kitab, maka kita fokus dengan apa yang dijelaskan oleh penulis kitab ini dan apa yang beliau sampaikan. Kemudian kita berusaha mengambil faedah dari apa yang telah beliau jelaskan dalam kitab beliau ini, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang bersabar dalam menuntut ilmu, karena dengan mendengarkan atau ngaji kitab itu tidak seperti ngaji tematik. Kalau ngaji tematik langsung semangat, tapi kalau ngaji kitab biasanya langsung apa? Langsung kendor. Mudah-mudahan itu bukan
pada kita semuanya insyaallah. Beliau memulai dengan kalimat nas'alullaha azza wa jalla an yamunna alaina bil adabil karimi wal khuluqil qawimi. Kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan kepada kita semuanya pada diri kita adab yang mulia. Karena kita sangat membutuhkan adab tersebut, khususnya adab yang mulia. Karena tanpa adab ini maka kita tidak jauh beda dan tidak ada bedanya dengan makhluk Allah yang namanya hewan. Wal khuluqil qawim, dan juga akhlak yang lurus. Alladzi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimana akhlak yang mulia merupakan petunjuk dari panutan kita, tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan alladzi qala anhu rabbuhu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah katakan wa innaka, dan sesungguhnya engkau, yang dimaksudkan engkau di dalam ayat yang mulia ini yaitu sebagaimana Allah menurunkannya pertama kali. Maka Allah turunkan kepada sinten? Kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, la ala khuluqin azim. Kenapa ini? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar di atas akhlak yang mulia. Dan ini merupakan rekomendasi langsung dan tazkiyah langsung yang Allah berikan untuk Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini untuk membuktikan bahwasanya Allah tidak salah pilih dari hambanya yang Allah jadikan utusannya dan Rasulnya untuk mengemban amanah risalah dakwah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, mendakwahkan manusia untuk mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat yang mulia, yang sangat agung yang ada pada diri hamba tersebut, maka Allah berikan label apa? La ala khuluqin azim. Ala khuluqin azim. Di atas, sungguh benar-benar di atas apa? Akhlak yang mulia. Dan di antara bukti ketinggian akhlak Nabi SAW, maka beliaulah satu-satunya manusia yang tidak pernah dalam hidupnya berkata dan berbuat dusta. Tidak ada dalam kamusnya Nabi, sepanjang sejarah beliau dilahirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal dunia menjadi seorang rasul dan Allah wafatkan beliau, maka tidak ada tercatat di dalam kamusnya manusia Nabi kita dan Rasul kita pernah berbuat dan berkata dusta. Sehingga inilah yang menjadikan alasan kenapa Allah perintahkan kita ketika Allah mengabarkan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, supaya kita mengikuti dan menjadikan beliau panutan dan tauladan kita. Supaya apa? Kita menjadikan Nabi dan Rasul kita satu-satunya panutan dan tauladan yang kita ikuti.
kita teladani. Bukan dalam masalah akhlak saja. Kalau dalam masalah akhlak jelas. Tapi yang paling agung adalah bagaimana akhlak yang paling tinggi, yaitu akhlak kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mentauhidkan Allah, di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya panutan yang terkandung dalam ayat yang mulia ini adalah Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yahdiyana li ahsanil akhlaq, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa huwa, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada kita supaya kita memiliki akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling baik, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, kata beliau di awal, maka kita meminta, kita hanya berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita akhlak yang mulia. Yang mungkin ini doa juga yang sering mulai dilupakan sama kita. Kita sering minta, yang kita minta apa? Minta dunia, minta dilapangkan rezeki, minta dilancarkan urusan, tapi jarang minta supaya Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wa an yasrifa anna sayyi'aha la yasrifa anna sayyi'aha illa huwa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita minta Allah anugerahkan kita, berikan kita akhlak yang mulia, akhlak yang baik, maka kita berdoa juga kepada Allah agar Allah menjaga diri kita dari akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Karena tidak ada yang sanggup menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk, dari perkataan dusta, perbuatan dusta, menipu, ingkar, khianat, dan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang buruk, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak mungkin bisa menegakkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik ini. Sinten yang bisa menjamin? Siapa di antara kita yang bisa menjamin? Gampang, gitu, untuk bisa berakhlak yang mulia. Tidak bisa. Itu semuanya murni karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Perlu kita fahami, sesungguhnya akhlak dan juga adab merupakan inti dari kebahagiaan seseorang, merupakan inti dari kebahagiaan seseorang. Seorang hamba manakala dia berusaha dan mampu menegakkan akhlak yang mulia ini, maka disitulah Allah akan mulai tanamkan dan berikan dalam hatinya apa? As-sa'adah, kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak dimudahkan oleh Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk menegakkan akhlak yang baik ini, maka kita bawaannya apa? Was-was, bawaannya khawatir, bawaannya tidak tenang. Coba kalau kita sekali aja bohong, dusta, atau khianat, sekali, bukan berkali-kali. Karena kalau sudah berkali-kali nanti jadi terbiasa, nggak rasa lagi, hilang rasanya itu. Sehingga apa? Kalau tidak bohong malah nggak bahagia malahan. Naudzubillah. Tapi kalau seorang yang beriman, karena ciri dia adalah senantiasa di atas akhlak yang mulia, maka sekali dia berbuat akhlak yang buruk, maka dia akan merasa apa? Tidak tenang, merasa khawatir, merasa was-was. Kalau kita merasa demikian, maka kita harus senantiasa dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Berarti apa? Allah masih berikan kepada kita petunjuknya, bimbingannya. Tapi kalau kita sudah tidak merasa khawatir lagi, tidak merasa takut lagi,
ketika kita melakukan akhlak-akhlak yang buruk, perangai-perangai yang buruk tadi, kita sudah tidak ada apa? Tidak ada malu, maka kita perlu khawatir pada diri kita. Khawatir kalau Allah sudah jauhkan kita dari apa? Petunjuknya, hidayahnya. Wa mastujliyatil khairat bimithli al-khuluqil fadil wal adabil karim. Dan tidak ada suatu perkara yang bisa didatangkan dari kebaikan kecuali apa? Seperti dengan sebab akhlak yang mulia. Jadi sebuah kebaikan itu kita akan peroleh, kita akan dapatkan, maka kebaikan ini tidak ada yang lebih besar ketika itu sebabnya diantaranya karena apa? Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Wad-dinu kulluhu khuluq. Dan kita harus pahami bahwasanya agama kita ini, agama Islam, semuanya di atas akhlak. Semuanya isinya berupa akhlak. Akhlak yang pertama kepada siapa? Allah. Kemudian akhlak kepada utusan Allah. Akhlak kepada orang-orang yang mengajarkan kita kebaikan. Akhlak kepada orang-orang tua kita. Akhlak kepada sesama kita. Dan itulah bahkan akhlak kita kepada makhluk seluruh alam. Semua diajarkan oleh agama Islam. Faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fid din. Maka siapa yang bertambah atasnya akhlaknya, akhlak baiknya itu bertambah pada dirinya, maka bertambah pula agamanya. Baik pula agamanya. Berarti apa? Semakin seorang hamba bertauhid kepada Allah, berarti dia akan berusaha menjaga akhlaknya, dan dia akan berusaha menjadi hamba-hamba yang senantiasa berakhlak yang mulia. Berarti tidak ada lagi tuduhan atau ungkapan, iki ngaji tambah kurang adabnya, atau kurang unggah-ungguhnya, dan seterusnya. Tidak ada. Maka kemudian muallif yaitu Syekh Abdul Razak memulai dengan hadis yang pertama yang berkaitan dengan akhlak yang mulia ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluqi rawahu Tirmidzi. Dikabarkan dan diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, an aktsari ma yudkhilul jannah, tentang perkara apa yang paling banyak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga akan menjadi pertanyaan kita. Apa perkara yang bisa dan yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, faqala, yang pertama adalah taqwallahi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini pondasinya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mentauhidkan Allah itu bagian dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa husnul khuluqi,
Yang kedua adalah perkara yang bisa dan yang paling banyak memasukkan seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, faja'alahu an-nabiyyu min asbabi dukhulil jannah. Maka Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik di antara sebab-sebab yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berarti tadi mengabarkan kepada kita bahwasanya akhlak mulia di antara sekian banyak sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Wa qaranahu bittaqwa allati hiya a'dhamu wasiyatin. Dan akhlak yang baik ini digandengkan oleh Nabi SAW dengan bertakwa kepada Allah. Dengan apa? Ketakwaan kepada Allah yang ia merupakan, ketakwaan kepada Allah ini merupakan apa? A'dhamu wasiyah, wasiat yang paling agung dari wasiat Allah dan juga wasiat dari para atau seluruh para nabi dan para rasul. Seluruhnya dan semuanya mewasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang baik menjadi gandengan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya berarti apa? Seseorang yang bertakwa kepada Allah, maka dia harus berusaha menjaga akhlak yang mulia. Seseorang yang bertakwa kepada Allah dan berusaha menjadikan dirinya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, maka dia harus menjaga akhlak yang baik ini. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan dan menukilkan penjelasan dari Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, jama'an nabiyyu baina taqwallahi wa husnul khuluqi. Dalam hadis yang mulia ini Nabi Muhammad SAW menggabungkan di dalamnya di antara ketakwaan kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Apa rahasianya? Kenapa Nabi menggandengkan dan mengumpulkan ketakwaan kepada Allah dengan akhlak yang baik? Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, li'anna taqwallahi tuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Beliau menjelaskan bahwasanya ketakwaan kepada Allah itu memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Siapa yang ingin memperbaiki urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah takwa. Dan kunci takwa tadi kita sebutkan adalah dengan tauhid. Kemudian wa husnul khuluqi, kata beliau, dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Maka akhlak yang baik ini bisa memperbaiki hubungan seorang hamba antara dia dengan makhluk yang lain. Antara dia dengan makhluk yang lain. Bukan sesama manusia saja, bahkan semua makhluk. Fataqwallahi, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tujibu lahu mahabbatullahi. Tujibu lahu mahabbatullahi, mengharuskan bagi seorang hamba itu dia berhak untuk mendapatkan apa? Kecintaannya Allah. Dia wajib
seorang hamba yang bertakwa, maka wajib bagi Allah mencintainya. Wajib bagi seorang hamba yang bertakwa mendapatkan apa? Kecintaan Allah. Jadi orang yang ngaku cinta sama Allah tapi tidak mau bertakwa kepada Allah, maka cintanya nggak benar. Cintanya masih apa? Abal-abal. Masih dipertanyakan. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, dia otomatis menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka satu-satunya golongan manusia, satu-satunya generasi manusia yang sampun dan sudah Allah berikan keridhaan dan kecintaannya kepada mereka hanya sinten? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti bahwasanya seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa? Mereka adalah orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah, bukan jare meneng, bukan katanya lagi, tapi sudah. Tinggal apa? Kita yang belum dapat kecintaan tersebut, keridhaan tersebut, kita berusaha mentauladani dan mengikuti petunjuknya para sahabat dalam bertakwa kepada Allah. Yang mudah-mudahan dengannya Allah juga mencintai kita semuanya. Amin. Jadi untuk ngaku cinta sama Allah gampang. Tapi kalau Allah yang sudah mengatakan mencintai kita, apa buktinya? Kan ngeten? Apa buktinya? Adapun kepada para sahabat sudah Allah katakan, dan ini juga yang menjadi apa? Doa yang lazim kalau kita disebutkan sahabat atau kita membaca atau menyebut nama sahabat seringkali, dan kita disunahkan untuk apa? Mengiringi dengan doa radhiyallahu anhum. Napa maknanya radhiyallahu anhum? Allah telah meridhoi mereka, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang Allah telah katakan dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat yang ke-100. Setelah Allah katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan generasi pertama umat Islam. Generasi pertama umat Islam, siapa yang dimaksudkan oleh Allah? Langsung Allah sebut mereka, minal muhajirin wal ansar. Kalau di sini disebut TV-nya Al Ansar, masya Allah. Mudah-mudahan masuk beneran ya, amin. Minal muhajirin wal ansar, kata Allah. Mereka generasi pertama yang Allah maksudkan dari umat Islam adalah sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Sehingga apa? Tidak ada lagi orang yang ngaku-ngaku saya termasuk generasi pertama umat Islam. Tapi kalau tidak masuk sahabat muhajirin dan juga tidak masuk sahabat ansor, maka pengakuan generasi saya generasi pertama umat Islam batal langsung. Karena apa? Karena sudah Allah sebutkan mereka langsung. Yang dimaksudkan generasi pertama umat Islam yang Allah puji mereka adalah mereka para sahabat muhajirin dan sahabat ansor, yang mereka bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di atas keimanan yang diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum. Setelah sahabat muhajirin dan ansor, Allah tidak sebutkan secara apa? Khusus, tapi disebutkan secara apa? Umum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sinten berarti? Mengikuti para sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Cuman ngikuti? Enggak. Allah masih kasih syarat.
ngikuti dan ngikutinya dengan sebenarnya, dengan sebaik-baiknya, bi ihsan. Yang dimaksud dengan baik napa? Dengan sebenarnya napa? Enggak nambahi, enggak ngurangi. Mboten nambahi petunjuknya para sahabat, enggak juga ngurangi. Apa yang menjadi petunjuknya para sahabat Rasulullah SAW, itulah yang menjadi petunjuknya sekarang. Itulah yang harus kita jadikan petunjuk bagi kita sekarang dalam beragama Islam. Maka masuk nanti di dalamnya. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Kemudian Allah sebutkan balasan yang Allah berikan untuk mereka, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah dahulukan ridhonya sebelum keridhaan mereka. Yang ini menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul orang-orang yang Allah telah pilih untuk menegakkan agamanya dan membela sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Nabi itu bukan hanya sekedar sahabat, tapi mereka adalah sahabat yang membela dan juga menjaga kelangsungan sunnah yang diajarkan oleh sinten? Nabi SAW, supaya sampai kepada generasi sesudahnya. Dan dengan sebab itu kita pun bisa mengenalinya, mengetahuinya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan pula kita untuk bisa mengamalkannya. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan bagi mereka surga. Karena kalau sudah dijamin ridho dan cinta, maka pasti jaminannya napa? Surga. Ngalir semuanya sudah. Dan untuk mendapatkannya butuh napa? Perjuangan. Sebagaimana para sahabat dahulu sudah berjuang mendahului kita. Maka yang jadi pertanyaan untuk kita sekarang, apa yang akan kita berusaha korbankan untuk diri kita supaya kita bisa tegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini semuanya yang jadi PR untuk kita sekarang. Dan diantaranya yang sekarang kita berusaha adalah dengan menegakkan warisan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Akhlak yang mulia. Wa husnul khuluqi yad'u ila mahabbatihi. Dan akhlak yang baik, kalau tadi beliau katakan Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau ketakwaan itu menjadi sebab yang wajib bagi seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah, maka wajib bagi seorang hamba yang bertakwa Allah mencintainya. Dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia menjadi sebab seorang hamba bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita berakhlak yang mulia ini, berakhlak yang baik, karena akhlak yang baik itu tidak semuanya orang Allah jadikan dia baik sudah. Tapi banyak dari kita memang dari asal kurang baik, sehingga berusaha untuk menjaga diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik tersebut, kecuali yang memang Allah berikan padanya kemuliaan atau keutamaan padanya, dan itu sedikit. Kemudian hadis yang kedua terkait dengan akhlak yang mulia ini, akhlak yang baik ini, Syekh Abdul Razak menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum
ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, min ahabbikum ilayya, orang yang paling aku cintai di antara kalian, kata Nabi, dan yang paling dekat di antara kalian kedudukannya denganku nanti kelak di surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi Nabi menjelaskan dua keutamaan di sini. Yang pertama, bahwasanya orang ini adalah orang yang paling dicintai oleh sinten? Nabi SAW. Yang kedua, keutamaannya adalah Nabi mengatakan bahwasanya orang ini adalah orang yang paling dekat kedudukannya bersama Nabi ketika hari kiamat. Di hari kiamat, berarti bukan hanya di surga, puncaknya di surga, tapi apa? Ketika sudah mulai masuk proses huru hara atau semua perkara yang berkaitan dengan yaumul akhir, hari akhir, pada hari kiamat itu, mulai sejak dibangkitkan, kemudian dikumpulkan manusia di padang mahsyar, maka mereka orang-orang ini yang Nabi sebutkan ini, yaitu ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya, maka mereka akan berada dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Ketika di padang mahsyar sudah dekat sama Nabi. Makanya nanti yang ada di dekatnya Nabi, yang pertama langsung sinten? Berarti sinten? Para sahabat, sudah jelas. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kemudian sesudahnya di antaranya kita. Dan di antara sebabnya karena apa? Mereka telah menjadi orang-orang yang berakhlak yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menegakkan akhlak yang paling baik untuk dirinya. Ahasinakum akhlaqo. Sudah bisa dibayangkan bagaimana keutamaannya, nikmatnya berada dekat kedudukannya, tempatnya dengan Nabi SAW. Yang pasti sangat apa? Sangat utama dan sangat mulia. Dan di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan, la yumkinukum an tas'au an-nasa bi amwa fa kullama kana al-mar'u ahsana khuluqan, maka semakin seorang itu semakin baik akhlaknya, kana aqrabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan yaumal qiyamati min ghairihi, maka kedudukan dia bersama Nabi akan semakin dekat pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Seorang hamba yang dia berusaha menegakkan akhlak yang baik untuk dirinya, semakin tinggi dia menegakkan akhlak-akhlak yang diajarkan, yang dicontohkan, yang ditauladankan oleh Nabi SAW, dan itu dia tegakkan untuk dirinya, maka semakin dekat kedudukannya kelak nanti di hari kiamat dengan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Wa kullama kana aswa kana ab'ad, dan sebaliknya berarti semakin buruk akhlak seorang hamba, berarti apa? Semakin jauh pula kedudukannya dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Siapa orang yang paling buruk akhlaknya? Ya, yang pertama mereka orang-orang kafir, kemudian orang-orang musyrik, kemudian orang-orang munafik, bahkan mungkin bisa jadi orang munafik lebih jauh lagi. Dan yang perlu dicatat di sini, orang munafik mereka apa? Muslim enggak?
secara zahir muslim. Dia menampakkan keislaman. Dia ikut sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan dia haji. Tapi munafik. Dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya, dalam hatinya. Maka mereka nanti Allah jadikan di antara hamba-hamba Allah yang Allah jauhkan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti nanti pas mau ke telaga, ya, mau melewati telaga, Nabi lihat dari jauh. Mereka karena nggak boleh mendekat sama Nabi, dihalangi oleh sinten? Malaikat. Maka ketika Nabi panggil mereka, karena memang ada apa? Ada ciri mereka umat Islam, gitu. Tapi apa? Karena mereka telah merubah dan mengganti petunjuk sunnah Nabi SAW, maka mereka diusir dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Dan ini nggak sanggup untuk kita bayangkan gimana sedihnya itu, gimana sedihnya pada saat kita butuh pertolongan, di depan mata kita ada pertolongan, ternyata malah diusir. Dalam pembahasan akhlak yang baik ini, Syekh Abdul Razak sebetulnya ini ada banyak bab atau ada banyak pembahasan, namun di pembahasan akhlak yang baik ini, husnul khuluq ini, beliau menyebutkan lebih dari 10 hadis. Dan tadi baru dua hadis ini. Kita tutup dengan hadis yang ketiga, dan sisanya mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Hadis yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala dalam musnadnya, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan mungkin meraih perhatian manusia, kecintaan manusia dengan harta kalian. Nah, ini nasihat untuk yang merasa banyak harta. Yang merasa banyak harta, yang mungkin dia dengan hartanya bisa meraih simpatinya manusia, maka yakinlah itu sebentar saja selesai. Habis harta, habis juga apa? Perhatian mereka, kecintaan mereka. Kemudian walakin yasa'uhum minkum, akan tapi di antara kalian bisa meraih apa? Kecintaan mereka, perhatian mereka, yaitu manusia, dengan bastul wajhi, wajah yang berseri-seri, wajah yang berseri-seri, dan juga wa husnul khuluqi, dengan dua. Nabi berikan dua metode, dua cara untuk meraih apa? Kecintaan manusia yang akan melanggengkan hubungan dia dengan sesamanya, dengan saudaranya, yaitu yang pertama wajah yang berseri, dan yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka Syekh Abdul Razak menjelaskan, la yumkinukum an tas'au an-nasa bi amwalikum ata'an wa badlan mahma kathurat amwalukum wa azuma sakhaukum. Jadi kata beliau, kalian tidak akan pernah mungkin untuk meraih perhatian manusia, kecintaan manusia dengan harta-harta kalian, dengan kalian memberikan harta kalian, memberi mereka harta kalian, memberikan makan, walaupun harta kalian sebanyak apapun dan sekaya apapun kalian,
maka tetap kata beliau tidak mungkin bisa meraih perhatian manusia, kecintaan manusia. Maka apa yang kita cari dengan mengumpulkan harta kalau bukan untuk ketaatan kepada Allah? Kemudian li'anna isti'aba amatihim bil ihsani bil fi'li ghairu mumkinin. Karena untuk meraih perhatian kebaikan manusia, supaya manusia semua baik sama kita dengan perbuatan kita, dengan kita memberi tadi, dengan kekayaan kita, maka itu tidak mungkin. Maka itu tidak akan mungkin. Fasa'auhum bi akhlaqikumul karimah. Tapi carilah, perolehlah perhatian mereka, kecintaan mereka, kebaikan mereka dengan akhlak kalian yang mulia. Wa adabikumul jamil, dan adab-adab kalian yang bagus, yang indah. Bibastil wajhi, dengan senantiasa menampakkan wajah yang berseri. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Cuman yang jadi masalah kadang mukanya orang beda. Ngerti nggih? Sudah berusaha ceria tapi dikiroi dianggapnya apa? Dikiranya ini orang nggak pernah senyum, padahal sudah berusaha senyum, ngerti? Sudah berusaha ceria. Tapi kadang ya memang itulah face-nya dia, ngerti? Maka kita juga jangan terlalu suudzon. Kalau sudah biasa lihat mukanya memang modelnya seperti itu, face-nya seperti itu, ya sudah, kita jangan anggap itu sebagai muka masam atau yang nggak ngenain, ngerti? Karena kadang memang beda satu orang dengan yang lain, sudah berusaha dia, tapi memangnya kayak gitu gayanya atau face-nya, ngerti? Mimiknya. Nggak bisa disuruh orang yang memang dia bisa kayak nampak ceria sekali, gitu. Wa husnul khuluq, dan juga dengan akhlak yang baik. Wa hadza amrun hayyinun sahlun mutayassirun, dan perkara ini yaitu wajah yang berseri-seri, muka yang berseri-seri, akhlak yang baik, ini mudah apa susah? Mudah asalnya, ngerti nggih? Asalnya mudah. Dan ini sebagai bukti bahwasanya agama kita, agama Islam itu untuk meraih kebaikan, mendapatkan kebaikan asalnya mudah. Tapi memang butuh perjuangan, butuh usaha, ngerti? Liman wafaqahullah, namun balik lagi, mudahnya ini semata karena apa? Taufik dari Allah. Tidak bisa dibuat-buat. Tapi harus ada kejujuran. Kejujuran kita kepada Allah untuk jadi orang baik. Maka insya Allah Allah akan mudahkan kepada kita. Tapi kalau mek gawe pantes-pantesan, ya ketok juga nanti. Yang ada tadi drama aja. Ketok di depan, tapi hakikatnya, nonton. Dan kita hidup di zaman yang semuanya serba drama kabeh. Di depan ketok tapi ternyata naudzubillah. Maka kita ini nasihat untuk kita masing-masing, diri kita masing-masing, supaya kita tidak jadi orang yang di depan baik tapi ternyata tidak baik dalamnya, tidak baik di belakangnya, ngoten. Wa wahabahul khalqu al-hasan, dan murni karena pemberian Allah kepada makhluk tersebut berupa akhlak yang baik ini. Ruya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan sebuah nasyid atau sebuah bait syair yang diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bunayya, yang beliau katakan untuk putranya, Bunayya, wahai anakku, innal birra syai'un hayyinun, ketahuilah sesungguhnya kebaikan itu perkara yang mudah.
kebaikan itu sebetulnya mudah, sangat mudah. Kenapa? Karena kata beliau, wajhun talikun wa kalamun layyinun. Cukup dengan menampakkan wajah, muka yang berseri dan apa? Ucapan kalimat yang lembut, yang santun. Nah, ini pantangan juga, tantangan sendiri lagi sing memang dari keluarga atau wataknya memang biasa kasar, keras. Pemene wong pesisir seperti saya. Wis. Bahasane ngoko kabeh dilabrak kabeh wis. Maka ini tantangan lagi, balik lagi kita yang dipaksa untuk berusaha melawan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar supaya bisa enak didengar. Dan itu butuh perjuangan, butuh belajar, butuh melatih. Wa hadhil akhlaq hibatun minallah. Jadi walaupun cuman wajah berseri ini, muka berseri-seri ini murni taufik dari Allah, gak bisa dibuat-buat. Dan taufik Allah hanya Allah berikan kepada siapa? Mereka yang jujur kepada Allah, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang berusaha menegakkan tauhidnya kepada Allah. Mereka yang Allah akan mudahkan untuk bisa itu. Untuk apa? Menampakkan muka yang berseri-seri, yang betul-betul dari dalam hati. Bukan cuma di muka saja, tapi dari dalam hati munculnya. Wa tafadzulun minhu, dan karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi li ahsaniha man sya'a min ibadihi. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya, hidayahnya hanya kepada hamba-Nya yang Allah kehendaki. Maka setelah kita tahu, berarti apa? Untuk bisa kita dapatkan karunia, nikmat, akhlak yang mulia ini, atau wajah yang berseri tadi, atau juga dengan perkataan yang lembut tadi, maka kita harus banyak-banyak berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah karuniakan untuk kita. Dan mintanya betul-betul minta, sungguh-sungguh minta, jujur minta sama Allah, supaya Allah berikan akhlak yang mulia untuk kita. Mudah-mudahan ini yang bisa dijelaskan pada kesempatan yang berbarokah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dilanjutkan pertanyaan atau selesai? Langsung ya, cukup ya. Insyaallah ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.